Selamat datang di Free Nemo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia ya. Karena hari ini kita akan reading mengenai what is your life purpose? Apa sih tujuan hidupmu sekarang ya? Nah, dalam setiap tahap kehidupan itu life purpose kamu itu apa ya? Kalau kamu dulu ya sekolah itu life purpose kamu itu misalnya untuk membahagiakan orang tua kamu, untuk bekal ya, mencari bekal untuk dirimu nanti kedepannya seperti apa ya. Kalau udah kerja, life purpose kamu itu membentuk suatu keluarga, berikutnya mendidik anak-anak kamu. Walaupun nanti in the end kamu ada life purpose misalnya menjadi penolong sesama ya, misalnya juga jadi healer untuk menyembuhkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mencari makna cinta. Nah, seperti itu. Kita lihat ya, ada 4 pile. Pile 1, Forget Me Not. Pile kedua, bunga Aster. Pile ketiga, bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Pile keempat, bunga Clematis ya. Seperti biasa ya, ini adalah general reading, pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung ya. Jadi kalau nggak nyambung, nggak cocok, nggak resonate, kamu boleh pilih yang lain, ambil aja yang lain ya. Dan apabila empat-empatnya ini nggak ada yang nyambung, nggak ada yang resonate, berarti reading ini bukan untukmu ya. Jadi nggak usah dibawa baper, ambil yang membuat kamu positif, ambil yang membuat kamu bahagia ya. Jadi ini untuk cerminan kamu, untuk juga tujuannya itu membuat kamu bahagia, membuat kamu positive thinking bahwa di depan masih ada cinta, di depan masih ada kebahagiaan ya. Oke. Makasih banyak bagi yang sering datang, sering like, sering komen. Makasih banyak ya udah subscribe. I love you all. Dan bagi yang belum, yang baru datang, selamat datang ya. Mudah-mudahan kamu fun di channel ini. Tapi jangan lupa subscribe ya. Dan bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, pause aja videonya. Aku akan mulai dari pas 1, tapi sebelum itu aku ingatkan lagi bahwa aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya. Free Nemo tidak bertanggung jawab. Oke, see ya. Halo pas 1, tadi kamu pilih Forget Me Not ya. Eternal Memories, kenangan abadi. The best thing in life adalah orang-orang yang kamu cintai, tempat-tempat yang udah kamu kunjungi, dan kenang-kenangan yang kamu buat di sepanjang kehidupanmu ya, dari unknown ya, pepatah dari yang seseorang yang tidak diketahui ya. Eternal memories, kenangan abadi ya, emang seperti itu, seperti lagunya In My Life dari The Beatles. Coba deh, bagus deh ininya apa, kata-katanya ya. Nah, sekarang aku mau lihat life purpose kamu ini apa sih ya. Oke, aku buka aja dulu semuanya ya. Ada See Only Love. Oke. Ada Balance. Balance ini Temperance ya kalau di tarot klasik. Ace of Autumn. Ada Ace of Pentacle. Ada Six of Summer, Six of Cups ya. Oke. Nah, sekarang aku bahas dulu ya. See Only Love ya. Jadi di sini ini berisi pesan ya. Pada intinya adalah bahwa kamu itu dalam perjalanan hidupmu yang udah kamu tempuh selama ini, itu pastinya ada kesalahan, pastinya ada kesalahpahaman juga ada ya, dan pastinya ada dan ini juga maksud aku berhubungan dengan enggak kamu aja, dengan orang-orang yang kamu temui di perjalanannya, seperti yang dituliskan oleh Forget Me Not tadi ya. Ada kesalahan, ada kesalahpahaman ya, ada konflik bisa jadi di situ ya. Oke. Dan di sini pesannya itu udah, lihatlah semua itu dengan cinta, karena pada akhirnya semua yang kamu jalani itu adalah pelajaran hidup ya, semuanya pelajaran hidup. Ada kesalahan, ada kesalahpahaman, ada konflik, itu untuk menyatukan pandangan
Satu, kalau ada konflik. Kedua, semuanya adalah perjalanan hidup. Dan lihatlah semua yang telah kamu lalui itu, baik kesalahan maupun itu pencapaian, sukses, itu adalah semua pelajaran hidup. Dan lihatlah semua dengan cinta, ya, see only love. Oke. Nah, kita lihat ya, coba lebih jelasnya apa yang dikatakan oleh see only love ini. Look past the seeming errors, mistakes, and misunderstanding, and see only love within each person, including yourself. Ya, karena kesalahan itu pastinya ada diri kita juga. Kesalahan ada diri kita, ada di orang lain, dan menyebabkan ke diri kita. Ya, jadi itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri melihatnya seperti apa. Sudah lewat, sudah berlalu, lihatlah dengan cinta, ya. Your resolute focus upon the love that underlies every situation brings about healing in a dream of way, ya. Jadi sikap kita bagaimana menghadapi apa yang sudah berlalu, menghadapi apa yang sudah terjadi, baik di diri kita ataupun yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita, ya, gitu. Brings about healing in a dream of way. Kadang-kadang sesuatu yang tidak selaras dengan kita, kesalahan, kesalahpahaman, terutama di diri kita, itu pastinya kita healing, ya. Pastinya kita ingin penyembuhan tuh dari semua kesalahan yang udah kamu lalui, ya. Dan itu tuh jalannya tuh macam-macam, ya. Kadang-kadang ada yang nggak kita ketahui, tahu-tahu jadi healing aja. Kayak aku dulu depresi karena bisnis nggak sesuai dengan yang apa aku rencanakan, itu healingnya akhirnya ketemunya di sini, di tarot, ya. Oke. Ya, aku taruh dulu, ya. Dan di sini, ya, ada Six of Summer, ada Ace of Autumn, ada Balance. Jadi intinya kamu di sini fokus kamu, aku lihat sih kamu di dirimu dulu, ya, untuk menyeimbangkan apa yang ada di hidupmu. Di belakang ada yang nggak selaras, di depan kamu masih banyak pencapaian yang kamu bisa raih, ya, gitu. Ada Ace of Autumn, Ace of Pentacles, ya, a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Ada pencapaian di depan, ya, bisa karir, bisa cinta, ya, gitu. Gitu sih aku tangkapnya, nggak mulu karir aku lihatnya, ya. Kamu di depan itu ada perubahan dari angin, dari semesta, dari Yang Maha Kuasa, ya. Dan pastinya itu ada dalam bentuk nasihat, dalam bentuk bantuan dari orang-orang sekitar kamu, ya. Dan pastinya juga dari semesta dan dari ilahi, ya. Ada Six of Summer, ada orang dari masa lalu yang datang ke kehidupanmu, ya. Children or childhood, the return of people or romances from your past, remembering events differently in a better or worse light. That's how they really occur. Jadi dalam masa sekarang atau masa ke depan, ya, itu ada seseorang yang akan datang di kehidupanmu, ya, orang dari masa lalu kamu, ya. Tapi nanti datang itu dalam circumstances yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda, gitu, ya. Bisa juga ini dikaitkan dengan perubahan karir kamu atau perubahan dalam love life kamu, dalam percintaan kamu. Dan di sini kamu dituntut untuk menyeimbangkan antara dua hal yang berbeda, ya. Take everyone's input into consideration. Merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there's no need to rush. Oke, ya, there's no need to rush. Nggak ada yang perlu diburu-buru, karena divine timing, waktu ilahi, ya, itulah yang terbaik. Jodoh sama juga ada divine timing. Karir juga ada divine timing, ya. Seperti itu. Di sini kalau untuk karir ada perubahan, ya. Dan sekali lagi aku tegaskan juga ada juga kemungkinan perubahan di love life kamu. Coba aku mau lihat, ya. Kalau dalam tarotnya tuh kamu ada apa sih, ya, sehingga energi ini, semesta ini berpesan seperti itu ke kamu, bahwa life purpose kamu itu di sini adalah melihat segalanya dengan kacamata cinta dan menyeimbangkan, ya, yang terjadi semua dalam hidupmu. Pastinya nyeimbangin kehidupan materi dan kehidupan jiwa kamu, ya.
kehidupan cinta, kehidupan karir, antara yin dan yang kamu. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, ada Two of Pentacles, ada the devil, dan ada the world reverse ya. The world ini reverse ya. Kenapa? Karena emang belum terjadi ya, gitu loh. Ini akan kamu raih. Kamu bisa raih semuanya ya, lovelies ya. Di sini kamu ada yang satu bergejolak di hidupmu ya, dan kamu ini berdiri di antara satu kaki di air, satu kaki di api, itu loh maksud aku ya. Jadi kamu masih terombang-ambing dalam suatu kehidupan yang dimana kamu belum bisa memutuskan langkah berikutnya. Ini aku nangkepnya. Ada yang the devil ini representasi dari ego kamu, dimana kamu masih terbelenggu oleh masa lalumu ya, masih terbelenggu oleh keadaan dimana kamu nggak bisa maju. Itu satu ya. Kedua, ada sesuatu yang toksik di hidupmu ya. Ini disebabkan oleh faktor eksternal, kekasihmu, orang terdekatmu, karir atau bisnis yang udah nggak selaras ya, dimana di sini sepertinya mengontrol hidup kamu. Nah, di sini seperti tadi aku baca dari Six of Summer, Ace of Autumn, bahwa bakal ada perubahan, akan datang orang dari masa lalu ya, dalam situasi yang berbeda. Akan ada juga perubahan dalam keuangan ya, bisa berubah advice, nasihat, bisa berupa juga bantuan dari orang ya. Ini aku rasakan sih kalau Six of Summer ini ya, ada kemungkinannya satu untuk sebagian, tapi ya untuk sebagian yang pilih pile number 1 ini, orang masa lalu kamu ini ada dimana dulunya adalah the devil, dimana dia sangat toksik kepada kamu ya gitu, dan dia ingin kembali kepadamu dalam circumstances yang berbeda gitulah. Di sini yang kamu perlu lakukan adalah see only love, melihat dengan cinta. Pastinya ada semacam apa ya, kamu merelakan apa yang sudah terjadi ke depan ya, ke depan. Nah, ini semua dikembalikan kepadamu, apakah dia selaras sama kamu, apakah enggak ya gitu. Karena di sini keadaannya berbeda. Si the devil dulu yang mungkin aja dia angkuh ya, mungkin aja dia kayak mau ngatur kamu ya. Nah, sekarang dia datang kepadamu dengan keadaan yang berbeda. Nah, ini semua dikembalikan kepadamu ya. Ikuti intuisi, ikuti logika. Ya, kamu kalau mau mencapai the world, apapun yang kamu inginkan tercapai, apakah dia selaras atau enggak. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang terakhir aku buka ini. Ada message in the battle ya. Akan ada berita yang buat kamu bahagia di bidang karir atau di bidang cinta, seperti aku bacakan tadi di Ace of Autumn ya. Oke. Nah, lovelies, untuk yang pilih pile number 1 ini, life purpose kamu adalah melihat dengan cinta. Masa lalu adalah pelajaran. Orang yang datang kepadamu dari masa lalu, meskipun dia membuatmu dulunya sengsara, nangis-nangis, broken hearted, see only love, forgive ya. Berarti ada forgive di situ, ada memaafkan, dan ke depan kamu akan ada bantuan dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bidang karir dan cintamu ya, karena dengan catatan kamu bisa menyimbangkan kehidupanmu antara yin dan yang kamu. Oke ya, makasih Pal 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih bunga aster ya, elegance and patience. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Lao Tzu. Elegance dan kesabaran, bahwa alam itu tidak keburu-buru, semua ada waktunya, semua ada divine timingnya. Begitu juga kesuksesan, begitu juga jodoh ya, begitu juga union, ada divine timingnya. Walaupun tetap kita harus berusaha ya. Oke. Nah, di sini kita mau ngebahas mengenai your life purpose untuk energi sekarang ya. Gitu.
Nah, kita lihat untuk yang pilih bunga aster ini, kamu life purpose-nya apa sih ya gitu. Nah, ini aku buka aja ya semua Fairy Tarot deck-nya dan Daily Angel Oracle-nya. Oke. Nice. Ada Six of Autumn, Six of Pentacle, Ten of Spring itu Ten of Wand, dan ada the Sun ya. Blessing in Disguise ya dari Daily Oracle, Daily Angel Oracle yang intinya, aku ambil intinya dulu ya, bahwa ada sesuatu yang terjadi itu nggak selaras, ada yang buat kamu sedih ya, karena apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tanam, apa yang kamu perjuangan itu nggak berhasil ya. Bisa kalau karir itu kamu ada yang dicegah, bisnisnya gagal atau putus atau cerai ya, tapi justru itu adalah sesuatu blessing ya, suatu anugerah untukmu karena kamu sedang dituntun, sedang di right directing oleh semesta ya, lovelies ya. Oke. Nah, karena sih juga aku lihat ada six of autumn ya, ada 10 of spring. Kamu memikul suatu beban di pundakmu, memikul suatu kayak kegagalan gitu ya. Kayak aku sih merasa yang pilih pile number 3 ini, kamu kemungkinan membandingkan hidupmu dengan orang lain ya, dimana pastinya berbeda ya, ujian, cobaan, dan life purpose itu orang kan lain-lain juga ya gitu. Nah, di sini kamu merasa beban ya, coba aku bacain. Ask for help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities ya. Banyak berpundak intinya di sini ya. Di sini juga kamu energi berpesan agar nggak sungkan untuk minta bantuan, nggak sungkan juga untuk menerima bantuan dari orang ya. Bisa jadi orangnya tulus ya untuk menolong kamu, atau kamu nggak usah sungkan juga untuk meminta tolong apabila kamu emang menanggung beban, atau seenggaknya kamu bisa nggak mesti materi ya, itu bisa suatu comfort gitu, suatu kenyamanan yang ingin kamu dapatkan ya, karena sesuatu terjadi itu membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih ya. Ada six autumn, 6 pentacle, 6 koin ya. Oke. The good you do comes back to you, unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. Oke, ada satu kebaikan, intinya gini ya, aku terjemahin bebas aja. Ada suatu kebaikan yang udah kamu tanam di masa lalu, bisa uang, bisa kebaikan tuh apa aja, atau cinta yang kamu sebarkan ya, yang kamu tanamkan, bukan sebarkan ya, nggak apa-apa kamu sebarkan kepada orang tua, kepada anak, kepada teman, kepada kekasih, itu akan balik kepadamu di divine timing ya. Nah, makanya disinilah ketika kamu punya beban, ini akan datang kepadamu, dan ada kehidupanmu akan menuai suatu kebahagiaan, suatu berkah dari semesta ya. Plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to reward, amazing ideas that lead to rewards and commendations, gratitude for the blessing of life. Nah, di sini juga life purpose kamu tuh untuk kali ini membiarkan semesta, membiarkan teman-teman, membiarkan orang terdekat sekitarmu untuk lend a helping hand ya, untuk membiarkan mereka menolongmu ya, siapa aja gitu. Oke. Karena di sini aku melihat yang pilih pile number 2 ini, karena di perjalanan kehidupan bukan sebelumnya ya, maksudnya di perjalanan kamu sebelum ini itu kamu banyak menebar kebaikan ya gitu ya, lovelies ya. Nah, coba aku buka kan nah, oh my god, six of pentacle-nya ada 2 men, berarti emang kamu tuh di masa lalu ya banyak kebaikan, tapi banyak ujian di hidupmu ya, banyak kayaknya ancur-ancuran deh ya, ada malapetaka, ada cerai, ada putus, ada bisnis, ada karir yang nggak sesuai lagi ya, kamu banyak kesedihan. Nah, di sini ya, life purpose kamu sekarang itu adalah kamu untuk berpikir positif, membiarkan semua
eh, yang pernah terlibat di hidupmu, atau bisa jadi orang baru ya, nggak mesti orang yang ditolong sama kamu itu nolong kamu lagi. Ini kebanyakan sih malah orang yang baru kita kenal ya, orang yang selintasan gitu, dikirim semesta untuk menolongmu ya. Karena di sini ya, kamu tuh uh, life purpose kamu to be a magician, menjadi seorang magician ya. Di sini kamu jadi magician itu dibentuk dari perjalanan yang tidak mudah ya, perjalanan yang banyak liku-likunya, perjalanan yang banyak cobaan, ada air mata, ada darah, sehingga kamu menjadi seperti ini. Di sini juga ada sun, aku menangkap nantinya ya, kamu life purpose kamu sih, aku menangkap kamu menjadi penerang untuk kehidupan orang-orang, penerang bagi orang-orang yang mencari kasih ya, cari compassion, cari welas asih, penerang bagi orang-orang yang membutuhkan jalan untuk mencari cinta ya, mencari kebahagiaan. Bisa jadi juga kamu itu contoh ya, bahwa hidup itu tidak selalu mudah, tapi pada akhirnya semesta menolong. Pada akhirnya semesta menolong melalui dirimu, semesta menolong melalui tangan-tangan orang yang tulus ya, gitu. Dan di sini juga ada blessing in disguise ya. Ada blessing in disguise yang secara bebasnya itu aku terjemahkan bahwa ada berkah di balik ketidakbahagiaan kamu, ada berkah di balik air mata kamu ya. What appears to be a problem is actually part of your answer prayer ya. Kesedihan, beban yang kamu alami, yang sedang kamu alami atau telah kamu lalui alami, itu adalah blessing ya, berkah justru ya. Air mata, tangis, darah itu berkah untukmu ya, gitu. You understand the reason behind your present situation as everything resolved. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Apabila kamu masih berada di posisi sepertinya dunia itu runtuh, seperti semuanya nggak selaras, ini tidak usah khawatir, karena semesta atau Tuhan Yang Maha Kuasa sedang mengarahkan kamu. Kamu dituntun, kamu di guide ya, kamu tidak sendirian dalam ini, karena ke depan life purpose kamu itu jadi the sun. Itulah aku nangkapnya. Tapi sementara ini biarlah alam semesta membantumu, biarlah biarlah alam semesta membantumu melalui apapun yang kamu temui di perjalanan hidupmu ya. Nah, sekarang aku buka oracle ini, ada happy ya. Oke, ada happy karena kamu tuh emang di belakang banyak kesedihan, banyak tangis, banyak air mata, banyak darah, but you meant to be happy ya. Berbahagia pastinya dengan bersyukur, berbahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, meskipun pastinya nggak ada yang sempurna hidup ya, nggak ada yang sempurna maksud aku ya. Di sini kamu, yang aku tangkap juga, apabila kamu udah menjadi the magician ya, kamu sudah memegang kunci kebahagiaan, di mana kunci kebahagiaan yang kamu dapatkan adalah untuk menyinari orang-orang lain juga. Gitu loh lovelies ya. Ini paling aku pilih juga. Terima kasih banyak Pile Aster sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih bunga sepatu ya. Hibiscus rosa sinensis ini sering aku tanam ya kalau punya project, karena dia tuh tahan panas ya. Kalau udah jadi nih, jarang disiram tuh dia malah bunganya tambah banyak ya. Apalagi kalau yang jenisnya itu yang misalnya dalamnya itu putih, luarnya orange, atau dalamnya merah, luarnya putih ya. Jadi ada beberapa warna gitu ya. Ih, lucu banget deh. Di sini ada deskripsinya yang bertuliskan beauty and happiness, cantikan dan kebahagiaan. A thing of beauty is a joy forever, dari John Keats ya, penulis puisi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat your life purpose dalam kondisi energi sekarang ya, karena kalau aku tangkap itu life purpose itu setiap tahap kehidupan itu berbeda. Nah, kita lihat tentunya pilih pile kembang sepatu ini itu apa ya. Oke, nah ini aku buka duluan ya.
ada there's nothing to worry about, dan the Empress. Wow, ada Seven of Summer itu 7 cup, dan ada Seven of Spring itu 7 tongkat ya, Seven of One. Oke. Nah, di sini aku melihat ya bahwa dari Daily Oracle, dari Angel Oracle ini ada pesan untuk membawa kehidupanmu yang sekarang, hidupmu sekarang, apapun yang kamu jalani, tidak usah terlalu dipikirin ya, nggak usah terlalu khawatir ya gitu. There's nothing to worry about. You are safe. Kamu ini aman ya. Kamu ini safe. Dan situasi sekarang ini ada di tangan ilahi ya. The situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Keadaanmu sekarang, apapun itu, bisa jadi ada kesedihan, ada ketakutan, ya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada putus, ada cerai, ada berantem, karir juga, bisnis juga, bahwa apa yang terjadi sekarang itu ada di tangan ilahi. Kamu tuh dituntun ya dalam menghadapi, dalam berjalan di kehidupan ini. Only infuse loving thoughts and emotion into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effortlessly to and through you ya. Jadi di sini tugas kamu adalah berpikir positif ya, karena loving thought, pikiran-pikiran positif ya, pikiran-pikiran yang penuh dengan cinta ya, positif pastinya itu akan menghasilkan suatu outcome yang gak henti-hentinya bantuan datang kepadamu ya, to you and through you ya. Oke. Nah, di sini aku lihat ada the Empress, ada Seven of Summer, ada Seven of Spring. Sebenarnya kamu itu punya banyak mimpi ya, punya banyak mimpi dan punya banyak pilihan juga untuk meraih mimpimu itu. Di sini yang kamu perlu lakukan adalah bertahan dari semua gangguan, godaan yang datang kepadamu ya. Coba aku baca ini. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Ya, kamu harus mempertahankan apa yang kamu yakini di sini ya. Nah, ada Seven of Summer, no more procrastinating. No more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing the option. Oke, di sini juga kamu harus mempertahankan apa yang kamu yakini dan meyakini pilihan kamu ya. Jangan terlalu over dalam menganalisa sesuatu ya. Berarti di sini juga kalau kamu udah berusaha, kalau kamu udah meyakini apa yang kamu pilih, yang kamu jalani, serahkan semuanya kepada ilahi, karena there's nothing to worry about. Nggak usah ada yang dikhawatirkan, semuanya ada dalam petunjuk, dalam bimbingan ilahi ya gitu. Ada di Empress ya. Time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. Kamu itu di sini ditakdirkan untuk hidup lebih dari berkecukupan, untuk nyaman, untuk punya kenyamanan dalam kehidupan, untuk berada dalam suatu kondisi di mana sebenarnya kamu itu tidak usah terlalu banyak dikhawatirkan. Emang kamu di sini dilindungi terutama dari segi materi ya, dari segi kenyamanan hidup kamu ya. Pastinya kalau kamu di sini punya kenyamanan hidup, punya seperti financial security, itu artinya tidak usah khawatir ya gitu. Coba aku lihat lagi ini apa ya sebelum aku buka tarotnya. Clean it up. Oke. Coba aku buka tarotnya ini apa. Oke, ini sama loh energinya dengan di Empress nih. Nine of Pentacles, Page of Swords, Page of Wands. Oh my god. Aku merasa yang pilih file number 3 ini banyak anak-anak muda atau seenggaknya jiwanya tuh sangat muda ya. Berpikiran terbuka, berpikiran
ke depan ya, karena page and page, page of wands and page of swords, banyak ide, banyak action ya. Guysnya pesan dari page of sword itu sama tadi ya dengan seven of spring, agar kamu meniti hati-hati, agar kamu yakin apa yang kamu udah yakini, agar kamu bertindak sesuai dengan apa yang kamu putuskan. Jangan terlalu over analyzing ya, karena di sini kamu banyak akan ada kenyamanan yang akan kamu dapatkan. Jadi life purpose kamu itu, aku lihatnya gini, kamu nanti dianugerahi ya, atau sudah malah dianugerahi kenyamanan dalam kehidupan, terutama dalam materi. Berarti aku melihatnya di sini ya. Tapi sebelum ke situ, aku membahas clean it up dulu. Di sini clean up itu berarti kamu harus bersih-bersih ya. Terutama nih yang aku rasakan itu banyak bersih-bersih di pikiranmu, di jiwamu, untuk membersihkan energi-energi positif di hidupmu. Aku sih menangkap di belakang ada kegagalan, ya, ada darah, ada air mata, tapi itu harus dibersihin, harus perbebas dulu, bahwa ke depan itu positif. Karena di sini kamu akan mendapatkan kenyamanan, ya. Kalau kamu dapatkan kenyamanan, ada beauty, ada happiness. Nah, your love purpose is to share the happiness, to share the beauty of you gitu loh ya, to share your happiness, untuk membagikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah benar-benar bahagia apabila dibagikan. Happiness is really happy if it's share ya gitu. Aku pernah lihat film yang berjudul Into the Wild ya. Ini anak, dia tuh tidak mempercayai uang, tidak mempercayai kerja kayak biasa, dia tuh benar-benar into the wild, ke alam ya, dan dia mencari hakiki hidup itu apa, mencari kebahagiaan. Dia meninggal karena dalam pencarian jati dirinya dan pencarian arti hidup itu dia meninggal ya, dan ada ibunya atau siapa ya, aku lupa, udah lama sih nonton filmnya, itu menemukan secari kertas atau di bukunya kalau nggak salah ya, ada bertuliskan happiness is meant if it's share. Jadi kebahagiaan itu benar-benar berarti apabila emang dibagikan gitu ya, lovelies ya. Jadi itu life purpose kamu. Tapi di sini jangan lupa clean it up. Apapun itu energi-energi negatif dirimu yang di belakang sudahlah berlalu, karena kamu menatap masa depan di mana aku akan mendapatkan luxury, mendapatkan kenyamanan ya. Makasih banyak ya Pak Tiga sudah nontonnya. Lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe ya bagi yang belum. Bye. Halo Pak 4, tadi kamu pilih bunga clematis ya. Intelligence and mental beauty. Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future. Kebijaksanaan yang kamu dapatkan ini ya, itu adalah dari masa lalu ya. Abstrak ya. Ya wisdom kan pasti abstrak ya, tapi itu kita dapatkan. Dan tapi keindahan itu adalah janji akan kamu dapatkan di depan. Oliver Wendell Holmes senior ya. Oke. Nah sekarang kita buka the life purpose untuk yang pilih pile clematis ya. Ini aku buka duluan ya. Ada change in direction dan ada awakening. Ini 12 itu the hangman. Ada renewal itu judgment ya. Dan ada Queen of Summer ya, Queen of Cups. Oke, di sini ada change in direction. Oke. Change in direction ya, ada perubahan arah yang diarahkan oleh semesta ya. Change in direction, perubahan-perubahan yang kamu alami itu diarahkan oleh kemauan kamu ya, kemauan kamu yang baru ya, newborn willingness to open your heart to love and our guidance. Jadi untuk membukakan hati menuju cinta dan menuju arahan ya. Jadi di sini change in direction itu kamu diarahkan oleh semesta ya. You are protected now and in the future. Jadi kamu itu diprotect ya, dilindungi sekarang dan ke depan, selama kamu
masih bernafas. Itu kamu dilindungi selama kamu masih menjalani hidupmu gitu ya. So follow your path to the happy outcomes you desire. Jadi di sini kebahagiaan tuh ada di genggamanmu ya. Kebahagiaan tuh ada di genggamanmu karena kamu itu directed ya, dituntun oleh semesta, dituntun oleh ilahi. Jadi apabila di belakang kamu itu ada yang bikin kamu sedih, ada yang bikin kamu kecewa ya, karena sini aku lihat ada renewal, ada yang baru ya. Ide kamu baru, iya pasti ya. Sudut mata pandang kamu terhadap melihat kehidupan, terhadap cinta, terhadap apapun, iya baru ya. Ada renewal ya, gitu. Review the past and the present so you can plan a bright new future. Ini tentang menghadapi masa depan ya, tentang masa depan kamu yang bisa kamu raih, dan di sana ada kebahagiaan ya. Understanding your life purpose tuh, life purpose. Lagi dibahas ini ya, life purpose, releasing judgment of yourself and others. Jadi sini seperti aku pernah buat video tentang how to love yourself, itu tidak perlu menyalahkan diri sendiri ya, apalagi menyalahkan semesta, apalagi menyalahkan orang di sekitarmu ya, bahwa the renewal ini itu untukmu. Kejadian di belakang yang buat kamu sedih ya, kejadian yang membuat kamu broken hearted, apapun itu untuk ngebentuk kamu, untuk membantu transformasi kamu to be a better you, untuk kamu menjadi yang jauh lebih baik, untuk kamu jauh lebih tangguh, untuk kamu agar mempunyai kacamata baru dalam melihat kehidupan, dalam melihat cinta. Ada awakening di sini tentang change the way you looking at the situation. Jadi kamu punya sudut pandang baru ya. Embrace your uniqueness, a temporary pause in the action. Jadi seperti the hangman yang ngegantung itu, kamu punya sudut pandang baru. Berdiam, melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru. Gimana sih kalau ngegantung, kan beda sama orang berdiri ya. Nah itu kamu punya sudut pandang baru ya gitu. Pastinya kamu tuh kayak amazing gitu loh, lihat sesuatu dari sudut mata pandang baru. Aku sih merasa di sini kamu baru saja melewati suatu dark night of the soul yang nyakitin banget ya. Aduh, nggak bisa keluar sepertinya, seperti dulu aku banyak melewati itu ya. Dan disinilah aku melihat bahwa kamu sedang melewati spiritual awakening kamu. Waktu ngejalaninnya itu pasti sedih banget, pasti udah pengen cepat-cepat keluar dari situ. Setelah kamu bisa keluar, sudah kamu menerima apa yang sudah terjadi kepadamu ya, sudah ikhlas, sudah ridho, kamu terlahir menjadi seorang yang baru. Coba aku buka ya, ini dan ini. Oops, ada building blocks. Oke, aku taruh sini aja. Ada tuh kan tentang sesuatu yang baru, Ace of Pentacles ya. Oke, ada Three of Cups dan ada King of Pentacles. Oke, berarti di sini seperti tadi aku bilang bahwa kamu menjadi seseorang yang punya pandangan baru, seseorang yang baru ya. Nah, disinilah kamu untuk membangun pondasi-pondasi hidupmu lagi, untuk melihat, untuk ngecek nih pondasi gue udah bagus belum ya gitu loh, seperti itu. Untuk building blocks ya, untuk hidupmu membangun lagi pondasimu, karena pasti udah beda dari apa yang kamu lihat dari masa lalu. Dan kacamata lama itu pasti beda ya. Dan di sini kamu terlahir kembali ya, ada renewal, ada Ace of Pentacles, to be happy ya. Ke depan tuh kamu harus menikmati hidup ya. Jadi life purpose kamu itu untuk menikmati hidup ya, untuk menjadi dirimu yang baru. Dan ada King of Pentacles, di mana kamu menjadi seorang yang kalem, yang cool, yang grounded ya. Di mana di sini dia udah berdamai dengan dirinya. Apabila seseorang udah berdamai dengan dirinya, ya, kamu menerima perubahan apapun itu ya. Karena di sini ada King of Pentacles dan ada Queen of Summer, di mana kamu life purpose kamu dipersiapkan oleh semesta untuk menjadi seseorang yang loving, comforting, emotional, intuitive. Listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of others, perhaps too much tuh. Kamu kadang-kadang terlalu care sama orang ya, orangnya sensitif bisa jadi. Di sini yang pilih file number 4 ini kamu empat ya. Coba kamu cek ciri-ciri empat, apakah kamu termasuk salah satunya ya. Jadi
Pertama, kalau kita mau care sama orang, kita mau care sama orang sekitar kita, kita harus care diri sendiri. Karena apa yang kita beri itu juga sebagian dari kita ya. Nah, apabila kita sudah terdehidrasi, kita isi lagi. Jadi, life purpose kamu juga ya, selain bahwa kamu bisa meraih kebahagiaan kamu sendiri, kamu udah terlahir menjadi orang baru, itu seperti si Queen of Cups dan seperti King of Pentacle itu untuk take care orang-orang di sekitar kamu juga ya. Gitu ya lovelies ya. Terima kasih banyak sudah nontonnya. Lupa lo kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye.